Pemirsa, adu mulut mewarnai pengangkutan paksa sumbangan dan donasi aksi demo penolakan kenaikan pajak bumi dan bangunan perkotaan pedesaan atau PBB P2 di depan kantor Bupati Pati, Jawa Tengah. Keributan melibatkan PLT Sekda Pati Rioso. Mas, apa salah kami? Salah kami apa? Kami di sini mau menyalurkan aspirasi ya. Jangan semena-mena. Kita takut. Aku tidak takut. Terserah. Aksi adu mulut ini, pemirsa, terjadi antara PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Pati Rioso dan salah satu peserta aksi yang menolak kenaikan pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan di Pati, Jawa Tengah. Keributan dipicu pengambilan paksa sumbangan donasi aksi oleh petugas Satpol PP yang Anda lihat ini. Petugas beralasan penggalangan donasi massa dipindah karena lokasi merupakan rute acara peringatan Hari Jadi Pati ke-702. Massa pun mengepung kantor Satpol PP Pati dan minta donasi yang diangkut paksa segera dikembalikan. Massa menilai aksi Satpol PP dianggap arogan. Artinya Pemda membolehkan dong menempatkan. Bapak ngomong tadi kan? Petugas Satpol PP mengangkut donasi air mineral dari masyarakat Kabupaten Pati dan kita memprotes tindakan tersebut. Karena apa ya? Karena kita sudah memberi surat pemberitahuan aksi penggalangan donasi untuk demo 13 Agustus. Suratnya sudah kita kirim ke Pak Kapolres dan kita sudah kirim ke Pak Bupati. Tindakan tersebut arogan lah, semena-mena. Karena ini sumbangan dari masyarakat Kabupaten Pati, itu amanah untuk kita. Konsumsi nanti di Sementara itu, Bupati Pati Sudewo menegaskan tidak akan gentar dan tidak akan mengubah keputusan meskipun ada aksi protes dari 5.000 atau bahkan 50.000 orang. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang suruh ngerasa. Saya tidak akan gentar. Saya tidak akan merubah keputusan. Tetap maju dan saya instruksikan semua aparatur pemerintah Kabupaten Pati tidak boleh ada bergening apapun dengan Yayak Gundul. Ya, silahkan kalau mau ada pihak-pihak yang mau demo silahkan. Saya tidak akan gentar, tidak akan mundur. Dan kami juga sudah mengkonfirmasinya, pemirsa, kepada Bupati Pati Sudewo yang juga menegaskan tidak pernah menghalangi aksi unjuk rasa dan penggalangan dana. Berikut kami hadirkan cuplikan dialog rekan Herjunus Syahputra bersama Bupati Pati Sudewo. Iya, itu hanya untuk menegaskan bahwa kebijakan yang saya ambil itu sudah bulat, sudah benar, sudah tepat, menaikkan sebesar 250% untuk pembangunan, untuk kelancaran pembangunan Kabupaten Pati. Mengingat keuangan Kabupaten Pati itu sangat memprihatinkan. PAD kami itu hanya sebesar 14%, 15% dari APBD. Jadi sisanya itu hanya tinggal sedikit yang bisa digunakan untuk belanja modal, yang bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan. Padahal beban pembangunan infrastruktur jalan, menangani banjir, menangani rumah sakit dan lain-lain itu membutuhkan anggaran yang sangat besar. Jadi dan mengapa sampai 250%? Karena selama 14 tahun NJOP ini tidak pernah dilakukan penyesuaian. Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, NJOP ini harus disesuaikan paling lambat sekali dalam 3 tahun. 1,5 tahun atau 2 tahun, paling lambat sekali dalam 3 tahun. Kalau kita hitung sejak 2011 hingga sekarang, kita ikuti aturan undang-undang itu, kenaikannya bisa melebihi dari 1.500%, bahkan 2.000%. Kalau kita ikuti secara konsisten atas perintah undang-undang. Tapi ini hanya kami lakukan sebesar 250%. Jadi sebenarnya jauh lebih ringan daripada target undang-undang. Pak Sudewo, ini Anda menyebutkan karena memang dalam kurun waktu 14 tahun ini tidak naik seperti itu. Tapi ketika ini naik, Pak, dengan tadi 250% ya, Pak ya. Apakah tidak terlalu masif kenaikan yang dibebankan ini? Bisakah bertahap? Karena mungkin masyarakat kaget gitu, Pak. Angkanya lumayan untuk 250 dari angka sebelumnya, Pak Sudewo. Hitung-hitungannya gimana, Pak? Begini, Mas, proses pengambilan keputusan ini sudah sangat
demokratis. Kami minta saran pendapat dari para kepala desa, dari tokoh masyarakat. Jadi ini sudah menyerap masukan. Dan itu sesungguhnya kebijakan sudah berjalan. Pembayaran pajak hingga sekarang ini sudah hampir 50%. Tidak ada masalah apa-apa. Dan insya Allah nanti bulan September atau paling lambat bulan Oktober, pembayaran ini sudah lunas. Biasanya pembayaran PBB di tahun-tahun sebelumnya itu lunas di bulan Desember, kami prediksikan sampai bulan Oktober itu sudah lunas. Jadi di masyarakat luas itu tidak ada masalah karena pembayarannya sudah berjalan dan sudah hampir 50%. Nah, soal kata-kata tadi, kata-kata saya tadi kok 5.000 sampai 50.000 itu hanya penegasan bahwa kebijakan yang saya ambil ini sudah tepat, sudah benar. Bukan saya menantang, maksud saya menantang rakyat saya? Tidak sama sekali. Ini hanya menegaskan bahwa keputusan ini sudah tepat demi pembangunan Kabupaten Pati, mengatasi kesulitan keuangan yang kami hadapi. Oke, baik. PAD yang rendah dan beban yang besar, Pak. Kalau ada asumsi atau anggapan, Pak, kita lihat bagaimana di lapangan banyak warga merasa aksinya dihalangi, Pak. Apakah Anda benar seperti itu atau mungkin Anda punya concern apakah ada dalang kalau dari Anda, Pak? Begini, kalau dia mau demo saya tidak pernah menghalangi. Oke. Dia mau penggalangan dana, selama ini nggak ada pelarangan dan tidak ada yang menghalangi. Sudah berjalan kok, kurang lebih 1 minggu sudah berjalan di situ. Hanya kenapa kemarin kami tertibkan, karena besok itu adalah hari kirap, hari ulang tahun Kabupaten Pati besok. Dan di tempat itu adalah tempat yang dilarang, yang merupakan lintasan kirap, mengganggu lintasan kirap. Hanya itu saja supaya dia berpindah tempat. Jadi tidak saya melarang. Kemudian Satpol PP itu tidak melakukan anarkis, kekerasan pun tidak. Ya, verbal, oral pun tidak, kata-kata kasar pun tidak. Tapi kenapa kemarin terjadi ketegangan itu demikian? Kami sudah mengimbau baik-baik untuk pindah, tidak mau. Barang ini diambil, dibawa ke Satpol PP. Satpol PP itu maksudnya barang ini tetap diserahkan, tapi jangan dikembalikan di tempat semula. Tapi mereka ngotot untuk diberikan tempat semula. Ngotot ini terjadi ketegangan, tapi meskipun ketegangan Satpol PP itu menahan diri. Nggak ada kekerasan. Tidak ada kata-kata kasar dari pihak Satpol PP. Oke. Mereka kasar, gebrak-gebrak pun kami sabar, tidak ada masalah apa-apa dari kami. Dan kami akhirnya mengalah, mengembalikan itu demi menjaga situasi aman dan kondusif di Kabupaten Pati. Jadi kami coba lihat video secara detail, ada nggak dari petugas kami keras, kata-katanya kasar, ada nggak ada. Apakah dia ada yang melakukan pemukulan? Nggak ada. Lihat video secara detail, tidak ada. Jadi sebenarnya Pak Sadewo sendiri sudah mengkomunikasikan bahwa tindakan tidak boleh represif ya Pak Sudewo ya? Ya, betul sekali. Dan itu terimplementasi di lapangan, petugas kami betul-betul persuasif, ramah, tidak ada yang kasar. Gitu. Baik, tidak jadi ada kekerasan. Dan kalau kita bicara kotak sumbangan yang diambil itu Pak ya Pak, sudah dikembalikan Pak? Sudah langsung dikembalikan karena kami menjaga situasi aman kondusif. Pemerintah mengalah tidak apa-apa demi situasi kondusif di Kabupaten Pati. Nggak ada masalah. Dan nanti kalau dia mau demo di tanggal 13 juga kami tidak ada penggalangan, tidak ada pelarangan, nggak ada masalah. Baik, jadi kemarin disita itu karena tadi rutenya akan dipakai untuk kirap ya Pak, untuk yang aksi demo betul. mereka. Oke, nah Pak, kalau dengan angka 250% tadi Pak, untuk warga yang tidak atau pihak-pihak yang tidak sanggup bayar Pak karena jumlahnya tadi 250%, itu juga sudah kami sampaikan, kami sosialisasikan. Warga yang kondisi miskin ekstrim yang betul-betul tidak mampu, kami bebaskan. Baik. Kami bebaskan, tidak perlu bayar pajak. Gitu. Jadi ini kalau kita hitung ya Mas, yang kena dampak 250%, itu tidak sampai 30% dari objek pajak. Sesungguhnya seperti itu.
Oke. Dan warga happy-happy saja. Warga itu sangat bisa menerima kebijakan ini karena di era ini pembangunan itu nyata. Yang dulu infrastruktur jalan rusak parah di mana-mana. Rusaknya tidak hanya setahun, 2 tahun, puluhan tahun rusaknya. Tetapi sekarang kami tangani dengan hot mix, dengan cor beton tebalnya 30 cm. Itu di hampir semua kecamatan. 85 ruas jalan kami tangani. Jadi masyarakat itu bisa menerima kebijakan ini karena pembangunannya nyata. Baik, Pak Sudewo, izin tadi Bapak menyebutkan warga sebenarnya sebagian besar happy-happy saja ya Pak ya dengan kebijakan ini. Nah kalau yang protes ini Pak, mereka yang turun ke jalan donasi dan tadi ada sedikit mungkin bentrok dengan Satpol PP, bagaimana Pak? Apakah hanya sebagian kecil atau apa analisa Anda? Ya, saya pun juga hanya menebak-menebak. Oke. Jadi mengapa ada aksi sekeras itu yang dilakukan oleh beberapa orang. Tapi kalau kami cermati bagaimana latar belakang mereka, itu juga ya tidak perlu kita expose di sinilah. Jadi tidak perlu kami sampaikan di publik begitu. Tapi saya juga bingung mengapa sampai seperti itu. Saya hanya mohon meminta semua elemen masyarakat Kabupaten Pati menahan diri, menjaga situasi aman dan kondusif. Karena kalau tidak aman, tidak kondusif, nanti di luar sana, khususnya para calon investor, akan berpikir ulang untuk investasi di Kabupaten Pati. Dan itu sangat mengganggu, sangat merugikan rakyat secara keseluruhan. Maka saya minta seluruh elemen masyarakat berpikir jernih, sabar, ya, untuk bisa menjaga situasi aman dan kondusif di Kabupaten. Oke, baik. Pak Sudewo, satu singkat saja Pak. Berarti kebijakan ini sudah dikomunikasikan dan sudah disampaikan ke masyarakat ya Pak, dengan pengecualian tadi untuk yang miskin ekstrim, tidak dikenakan. Seperti itu sudah sampai ya Pak ke bawah ya? Kebijakan ini sudah tersosialisasikan secara masif. Bahkan ada beberapa dari pihak yang menentang itu juga sudah kami layani audensi dengan BPKAD, dengan PJ Sekda, itu sudah kami layani. Dengan bagian legal saya sudah kami layani. Bahkan sebelum kebijakan ini kami ambil, proses untuk pengambilan kebijakan, mendengarkan masukan dan saran para kepala desa. Baik. Memberikan saran dari tokoh-tokoh masyarakat. Jadi ini. Ya pemirsa, itulah tadi adalah upaya kami agar cover both side, di mana ketika ada informasi tentang kericuhan yang terjadi aksi demo di Pati, kami langsung konfirmasi kepada Bupati Pati Sudewo bahwa hal tersebut karena ada pemindahan saja lokasi karena akan digunakan untuk kirap ketika acara hari jadi Pati, kemudian mengenai kenaikan PBB untuk pembangunan daerahnya. Itu di Pati pemirsa. Berbeda lagi di Purwakarta. Ini di media sosial pun ramai, 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah atau BSU. Padahal BSU kan seharusnya diberikan ke pekerja penghasilan rendah. 35 anggota DPRD terima BSU. Judulnya demikian pemirsa. Dan ini membuat geger warga Purwakarta, Jawa Barat. Temuan 35 anggota DPRD penerima BSU itu terungkap seperti Anda lihat ini pemirsa, daftarnya, list nama-namanya, di mana jelang pencairan BSU tahap pertama 3 Agustus lalu. Mengetahui hal ini, warga jelas kecewa karena BSU hanya 600.000 ini harusnya diberikan ke pekerja berpenghasilan rendah. Tapi justru anggota DPRD yang ada di daftar itu. Sekretaris DPRD Purwakarta Rudi Hartono membantah telah mengusulkan 35 anggota DPRD sebagai penerima BSU, namun lantaran ke-35 nama itu terdata sebagai penerima upah di bawah UMR di database BPJS Ketenagakerjaan per April 2025. Dan atas temuan ini, data BPJS Ketenagakerjaan akan segera diupdate.
Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para menteri dalam rapat kabinet paripurna jelang 10 bulan pemerintahannya. Dalam kesempatan ini, Prabowo mengapresiasi kinerja kabinet merah putihnya. Inilah rapat yang diselenggarakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo menyampaikan, jelang 10 bulan pemerintahannya, strategi yang dicanangkan olehnya mulai terasa dan terlihat berada di jalur yang benar. Menteri ESDM. Ia pun menyampaikan apresiasi pemirsa terhadap kinerja kabinet merah putih. Menko Pangan, dan selanjutnya Menteri Dikdasmen dan Mendikti. Dipersilakan untuk Ibu Menteri Keuangan. 10 bulan ini kita rasakan bersama adalah 10 bulan yang sangat penuh dengan karya, dengan kerja, dengan prestasi. Saya sebagai nahkoda, saya sebagai presiden, saya sebagai pemimpin saudara-saudara, katakanlah saya sebagai kapten kesebelasan, saya ingin menyampaikan terima kasih atas kerja keras saudara-saudara semuanya. Saya merasa saudara-saudara sudah bekerja sebagai satu tim. Saya kira tanpa kerja keras saudara sebagai tim, tidak mungkin kita capai apa yang sudah kita capai hari ini. Dalam waktu yang masih singkat, banyak sekali yang telah kita capai. Strategi yang sudah saya canangkan ternyata mulai terasa dan terlihat bahwa strategi kita benar, kita berada di arah yang benar, kita berada di azim. Dalam keterangan pers usai rapat kabinet, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Caimin menyampaikan lebih dari 150 sekolah rakyat akan diresmikan paling lambat September 2025. Sementara itu Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan pihaknya akan mendukung pembangunan sekolah rakyat serta sejumlah program unggulan pemerintah. Jadi insya Allah paling lama September akan diresmikan 150-an lebih sekolah rakyat yang itu menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menangani kemiskinan di dari sektor pembangunan infrastruktur. Selain kami akan terus fokus mendukung pembangunan infrastruktur untuk mewujudkan ketahanan pangan, misalnya dengan perbaikan irigasi termasuk juga membangun dan merevitalisasi bangunan-bangunan untuk sekolah rakyat yang tadi menjadi program unggulan dan bisa segera dirasakan manfaat oleh masyarakat. Tadi Bapak Presiden juga kembali menekankan pentingnya kita menyempurnakan konsep besar untuk membangun giant sea wall. Jadi untuk melindungi masyarakat, puluhan juta masyarakat yang ada di Pantura, sekaligus bukan hanya keberlangsungan hidup tetapi juga banyak sekali pusat industri termasuk kawasan ekonomi khusus yang berada di jalur Pantura, dan ini sangat riskan. Oleh karena itu ada urgensi dan tentunya dari waktu ke waktu kita akan sempurnakan sambil mencari sumber pendanaan yang juga sustainable dan tentunya bisa dikerjakan dengan baik dalam waktu-waktu mendatang. Dalam rapat kabinet, Presiden mengapresiasi pertumbuhan ekonomi kuartal kedua tahun 2025 telah mencapai 5,12% yang merupakan tertinggi di antara negara-negara ASEAN bahkan G20. Pemerintah akan terus mempertahankan pertumbuhan ekonomi pada semester kedua 2025 dengan berbagai stimulus. Itu menjadi penting dan kita bersaing dengan berbagai negara. Oleh karena itu kemudahan perizinan berusaha harus segera didorong, dan pemerintah telah mengeluarkan PP yang terkait dengan kemudahan perizinan yang menggunakan metode fiktif positif. Nah, ini perlu disosialisasikan dengan seluruh kelembagaan agar sistem perizinan yang di OSS itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian untuk semester 2 pemerintah perlu mendorong
konsumsi rumah tangga dan daya beli agar pertumbuhan bisa terjaga, dan beberapa program unggulan yang sedang didorong antara lain tentunya mendorong investasi dan ekspor melalui kawasan, kemudian juga implementasi daripada kredit. Kalau untuk perumahan ada FLPP, kemudian juga baru diluncurkan KUR perumahan. KUR perumahan itu kreditnya bersifat revolving, dengan 5 miliar bisa di-revolve 4 kali, sehingga bisa disiapkan sampai dengan 20 miliar. Nah, itu untuk mendorong sektor konstruksi, dan itu melibatkan hanya kontraktor yang UMKM. Jadi non-kontraktor UMKM itu diharapkan mereka untuk perumahan yang bukan memanfaatkan. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi program hasil terbaik cepat atau PHTC Presiden di sektor kesehatan, yaitu cek kesehatan gratis dan pembangunan 32 rumah sakit di daerah terpencil dan tertinggal. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan dari 32 rumah sakit, 22 sudah groundbreaking di semester pertama 2025. 10 berikutnya baru akan groundbreaking di semester kedua. Jadi Pak Presiden senang sekali karena sekarang sudah 17 juta dan beliau ingin kalau bisa nanti 17 Agustus bisa nggak 20 juta gitu supaya bisa ada pencapaian yang baik di sana. Saya juga laporkan dari 32 rumah sakit yang dibangun di daerah-daerah terpencil, 22 kan sudah groundbreaking. Sisanya 10 akan di groundbreaking juga di semester kedua ini. Diharapkan mungkin 12 sampai 15 rumah sakit bisa selesai juga di tahun ini, dan itu masyarakat senang sekali dengan pembangunan rumah sakit di daerah-daerah seperti Redabolo, di Borong, itu daerah yang pasti teman-teman nggak pernah dengar lah. Konawe, Buton, ya Anambas, Taliabu, di Nias, itu daerah-daerah yang memang Bapak Presiden perhatikan. Bapak Presiden malah mengatakan kalau bisa ditambah, jangan 66. Beliau pengen kalau bisa 514 kabupaten kota semua rumah sakitnya bagus-bagus. Ya, kemudian kita juga bicara mengenai rumah sakit ini, kalau udah ada alat-alatnya kan butuh SDM dan butuh pembiayaan. Dia juga menyampaikan bagaimana arahan supaya dokter-dokternya, dokter-dokter spesialisnya itu bisa dipercepat, kemudian mengenai pembiayaannya juga bisa dibuat lebih baik lagi.